acara hari ini Pak Mamun. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu saya sampaikan teman-teman bahwa kita hadir di Polres Purworejo ini khusus di Uni 2. Tadi ketemu langsung sama Bapak Anas selaku Kanit dan juga anggotanya. Yang pada intinya kami datang ke sini tadi sudah koordinasi sebelumnya menindaklanjuti berkaitan dengan laporan yang selama ini sudah kita laporkan, tapi kita menanyakan tentang perkembangan laporan seperti itu karena banyak keluhan masyarakat atau masyarakat yang menanya tentang perkembangan laporan itu kan gitu. Nah, jadi teman-teman tadi sudah koordinasi sama beliaunya Pak Anas Kanit Uni 2 yang menangani perkara khususnya 5% dan terkait dengan laporan 170 yaitu pengeroyokan itu. Tadi sudah disampaikan bahwa secepatnya terkait dengan 170 akan ditetapkan tersangkanya seperti itu. Jadi kita juga nggak mau berlama-lama hukum itu seakan-akan kayak tidak korban ini yang kurang mendapatkan kepastian hukum, makanya tadi nanyakan seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kendalanya seperti apa Pak? Kendalanya seperti apa? Saat tadi setelah kita diskusi dengan Pak Kanit bahwa dari Unit 2 situ sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan, artinya berkas sudah lengkap, tinggal nunggu perintah pimpinan seperti itu. Nah, jadi kita juga ini supaya pihak korban ini jangan sampai diberlakukan seperti ini. Jadi undang-undang hukum mengatakan katanya ketika kita melihat sebuah peristiwa pidana kita harus segera melaporkan, dan itu harus kan gitu kan. Ya makanya kita tertib hukum, kita harus segera apa yang diminta untuk segera dilaporkan ya kita laporkan. Nah ini kita juga menanyakan perkembangan supaya ada kepastian di masyarakat tentang laporan kita seperti itu. Jadi kita tinggal nunggu keputusan dari pimpinan seperti itu, pimpinan Polres Purworejo. Gitu. Apakah ada ini indikasi tercampur tangan politik atau bagaimana ini Pak? Kalau yang berkembang di masyarakat itu pasti ya, pasti ada dugaan larinya ke sana, ke arah politik. Hukum seakan-akan dibawa ke arah mungkin ada statement-statement karena ini proyek strategis negara juga harus bijaksana. Tapi kita berpandangan bukan gitu. Ketika kita sih sepakat kalau itu memang ada asas kemanfaatan. Kalau asas kemanfaatan itu contohnya semestinya rel hukum harus ditegakkan, itu namanya asas kemanfaatan. Tapi kalau rel hukum tidak ditegakkan, bukan masalah asas kemanfaatan, malah carut marut nggak karuan, terbukti proyek sekarang masih seperti itu, tidak bisa bekerja, kan kasihan kan seperti itu. Padahal kita sudah seharusnya sebagai warga negara yang taat hukum, adanya proyek strategis negara, pemerintah, kita harus bantu supaya cepat prosesnya seperti itu. Oke. Terus pesan panjenengan sebagai pendamping dari pihak-pihak yang terkait, pihak korban maupun ada yang pihak yang diduga korban 5% dan lain sebagainya, bagaimana? Ya, saya yang mendampingi para korban yang sekarang ini lagi memperjuangkan nasibnya di Polres Purworejo, ya berharap segera ada kepastian hukum untuk teman-teman bahwa laporan ini segera diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, jangan berlama-lama. Sudah ada bukti hukumnya, sudah lengkap, kenapa nggak ditetapkan sebagai ditindaklanjuti sebagai tersangka seperti itu gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Mun. Mana supaya itu bisa cepat kan gitu, seperti itu. Terus berkaitan dengan langkah-langkah hukum, udah kita tadi udah kita sampaikan. Ketika memang ada kendala di sini, ya kita ada proses yang dilakukan dan sebagainya. Kita akan segera monitor ini supaya ini cepat gitu loh. Nah, karena kita juga ditanya-tanya terkait perkembangan ini kan gitu. Kok kenapa
perkembangan ini terkesan lambat dan sebagainya. Nah, apakah ada tendensi lain begitu ya? Ada tendensi lain. Nah, saya kira tadi sudah saya sampaikan, jangan kita hukum itu kalah dengan segelintir orang atau kelompok. Hukum itu sifatnya harus membantu negara. Semua yang harus taat hukum, siapapun itu tanpa kecuali. Jangan hukum itu masa kalah dengan kepentingan kelompok. Jangan hukum itu diambil sisi keuntungan dan sebagainya. Orang itu motivasinya keuntungan, orang itu motivasinya apa? Nah, disinilah sebagai penegak hukum harus memahami betul bahwa ini untuk kemanfaatan masyarakat, apalagi pihak korban itu seperti apa. Mohon untuk segera diproses begitu. Pak, tadi disampaikan Pak Karib rencana khususnya mau disondekan atau disampaikan ke pimpinannya. Tanggapan jenengan gimana? Ya, itu langkah yang bagus sekali. Tadi Pak Kanit menyampaikan seperti itu, karena terus terang dari tadi teman-teman tahu sendiri, kita ngobrol panjang lebar sama Pak Kanit bahwa tahapan proses itu sudah dilalui dengan baik, sudah lengkap. Tapi ini tinggal menunggu perintah atasan mau seperti apa. Nah, besok mau akan menemui atasannya seperti itu. Nah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tahun harapan ke depannya gimana? Ya, harapan ke depan agar masalah hukum khususnya di Purworejo berjalan dengan tertib. Penegak hukum harus tegas menindaklanjuti laporan masyarakat. Jangan ketika kita tadi saya sampaikan asas kemanfaatan, semua juga manfaat sebenarnya. Sebab ada korban, ada pelaku, tinggal itu saja sebenarnya. Kalau dia bilang manfaat buat dia, belum tentu manfaat untuk ini. Makanya benar-benar hukum itu sesuai realnya. Sudah diundangkan, jangan sampai ketika ada pepatah hukum mengatakan kalau hukum itu hanya jadi mainan, itu menjadi salah satu indikasi akan hancurnya sebuah bangsa. Kan seperti itu. Ya. Makanya kita sebagai warga yang taat hukum, kita datang ke sini semua ingin memastikan supaya ini mendapatkan kepastian hukum, supaya ke depan masalah jadi terang benderang seperti itu. Terima kasih teman-teman.